Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abimanyu Riki Tambora, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Utama Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya bersama dengan Ibu Fety, salah satu guru di SD Negeri 2 Utama Jaya. Assalamualaikum Bu Fety, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ini sangat baik. Alhamdulillah baik Bu Fety. Kali ini kita akan melakukan yang namanya pra-observasi, yaitu supervisi kelas. Nanti saya akan datang ke kelas Bu Fety untuk melakukan supervisi kelas. Nah, sebelum melakukan supervisi kelas, saya akan melakukan yang namanya pra-observasi. Kegiatan pra-observasi ini adalah agar Bu Fety nanti lebih siap dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Jadi siap ketika nanti melakukan pembelajaran, siap segalanya, dari perangkatnya, dari metodenya, dari semuanya Bu Fety menjadi siap. Bu Fety juga nanti akan lebih percaya diri, lebih baik dalam melakukan pembelajaran terhadap murid. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Fety. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan Bu Fety laksanakan itu apa, ketika nanti akan melaksanakan pembelajaran? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam bangun datar, misal persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan macam-macam bangun datar meliputi persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Yang ketiga, ada peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri bangun datar. Dan yang keempat yaitu peserta didik dapat mengkreasikan bangun datar. Itu ada, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu ada 4 ya Bu ya? Ada 4 yang harus dicapai. Ya. Kemudian Bu, dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang akan Ibu capai itu yang bagaimana Bu? Ya. Dalam hal ini area pembelajaran yang saya ingin capai yaitu dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mendeskripsikan sifat-sifat bangun datar dan kompetensi pedagogik siswa yang meliputi keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi, dan pengolahan kelas. Itu jadi area pengembangan yang hendak dicapai, jadi ada pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Kemudian dari area pengembangan tadi, strategi yang akan Ibu gunakan tuh strategi yang bagaimana? Strategi yang saya siapkan, yang pertama itu strategi yang dilakukan dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSE dan diferensiasi dalam rencana pembelajaran dengan menggunakan pola. Yang pertama, saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Yang kedua, dengan metode video. Tiga, menggunakan PowerPoint. Dan yang keempat, saya menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu membuat diskusi form. Ibu sudah menyiapkan strateginya. Kemudian alat-alat yang Ibu butuhkan nanti ketika pembelajaran itu apa aja? Ya, terus di sini alat yang saya butuhkan yang pertama ada laptop, yang kedua ada proyektor, dan yang terakhir ada lembar LKPD-nya. Ya, siap Ibu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu kapan Bu? Kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat, yaitu jam pertama di kelas 5. Jadi nanti pada hari Jumat saya akan datang ke kelas Ibu dan akan melaksanakan yaitu supervisi kelas ya Bu ya. Kita sudah melaksanakan yaitu kegiatan pra-observasi. Dari percakapan yang sudah kita laksanakan tadi, apa yang sudah Ibu Fety dapatkan? Di sini saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan dan media yang akan saya gunakan melalui percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu Fety, percakapan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kita akan melaksanakan percakapan lagi setelah observasi di kelas ya Bu ya.
Demikian percakapan praobservasi yang sudah kami laksanakan. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang belajar matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyi Indonesia Raya dulu. Ayo, Afrika. Indonesia tanah Tuhan di sana berdiri yang dibantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sebelum pembelajaran dimulai, bahasa dulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Nah, ya. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran, masih ingat nggak? Bangun data. Di kelas 4 sudah pernah belajar tentang bangun data? Bisa disebutkan apa saja contoh dari bangun data? Trapesium, jajar dan masih banyak lagi. Sudah tahu ya? Sudah belajar ya? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam bangun data. Ada persegi, persegi panjang, segitiga dan lingkaran. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membedakan macam-macam bangun data, persegi, persegi panjang dan lingkaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri bangun data, persegi, persegi panjang, segitiga dan lingkaran. Yang keempat yaitu peserta didik dapat mengkreasikan bangun data, persegi, persegi panjang, segitiga dan lingkaran. Sekarang kita akan melihat video pembelajaran tentang bangun data. Halo, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun data. Apa saja bangun data yang akan kita pelajari? Yaitu persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Kita akan lihat satu persatu sifat-sifat dari bangun tersebut. Yang pertama adalah sifat-sifat persegi panjang. Kita lihat persegi panjang A, B, C, D. Apa saja sifat bangun persegi panjang tersebut? Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Mana
Dan yang kedua adalah BD. Selanjutnya, sifat-sifat dari persegi. Sifat yang pertama, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Mana saja sisi-sisi dari persegi tersebut? Yaitu AB, kemudian BC, CD, dan AD. Keempat sisi tersebut itu sama panjangnya. Sifat yang kedua mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan atau sejajar. Mana saja sisi yang berhadapan? Yaitu sisi AB dan CD. Jadi AB dan CD di sini itu saling berhadapan atau bisa dikatakan AB dan CD adalah sejajar. Kemudian AD itu sejajar atau berhadapan dengan BC. Sifat yang ketiga mempunyai 4 sudut siku-siku. Kita lihat sudut siku-sikunya adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Keempat sudutnya itu adalah siku-siku. Sifat yang keempat mempunyai 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus dan membagi 2 bagian sama besar. Kita lihat diagonal yang pertama adalah AC dan diagonal yang kedua adalah BD. Selanjutnya sifat-sifat segitiga. Di sini kita akan lihat beberapa sifat dari bangun segitiga. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Kita lihat segitiga sama sisi itu mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Mana saja ketiga sisi tersebut? Yaitu AB, BC, dan AC. Ketiga sisi tersebut panjangnya adalah sama. Mempunyai 3 sudut yang sama besar. Mana saja sudut-sudutnya? Yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Ketiga sudut tersebut besarnya adalah sama. Masing-masing adalah 60 derajat. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai 3 buah sisi, yaitu AB, BC, dan AC. Segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang panjangnya sama, yaitu AC dan BC. Panjangnya sama. Mempunyai 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. Kedua sudut tersebut besarnya sama. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mempunyai 2 sisi yang berpotongan tegak lurus. Kita lihat mana sisi yang berpotongan tegak lurus tersebut, yaitu sisi AB berpotongan tegak lurus dengan sisi AC. Kedua sisi tersebut membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sisi lain yang merupakan sisi miring atau hipotenusa merupakan sisi yang terpanjang. Manakah sisi miring dari segitiga tersebut? Yaitu sisi BC. Jadi BC di sini disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Sudah lihat videonya semua? Sudah. Sudah paham? Sudah. Sudah paham semua atau belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah ya? Kalau gitu, ada yang mau bertanya nggak? Oh, Bilkis mau bertanya. Apa Bilkis? Perbedaan segitiga sama kaki dan sama sisi itu apa? Oh, Bilkis tanya, apa sih perbedaan segitiga sama sisi dan sama kaki? Tahu perbedaannya apa dia tahu nggak? Nggak tahu ya? Ibu jelaskan dulu. Perbedaan segitiga sama kaki dan sama sisi
sisi. Kalau di segitiga sama sisi, semua sisinya panjangnya sama. Misal sisi AB panjangnya 15, sisi BC berarti panjangnya juga 15. Panjang BA berarti sisinya juga 15. Kalau pada segitiga sama kaki, hanya sisi kaki atau sisi yang ada di sampingnya yang panjangnya sama. Sisi atas yang bawah itu berbeda. Bisa dipenuhi jawabannya? Paham Yudis? Oke. Nah, dari video tadi Ibu akan menjelaskan lagi tentang sifat-sifat segi empat. Nah, singkat ya tadi lihat video ya. Yang pertama sifat-sifat segi persegi atau segi empat, yaitu memiliki 4 sisi sama panjang. Sisi AB, dilihat sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD dan sisi DA. Jadi semua sisinya itu sama panjang. Yang kedua yaitu memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A, B, C, dan D. Sudut A besarnya berapa tadi di video? 90. Sisi D juga sama, sudutnya yaitu 90. Sisi C sudutnya berapa? 90. Sisi D sudutnya juga 90. Yang kedua ada persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang antara lain. Yang pertama memiliki 2 panjang sisi. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Panjang sisi PQ sama dengan sisi RS, sedangkan panjang sisi PS sama dengan sisi IM. Memiliki 4 sudut sama seperti persegi. Sudutnya ada 4, besarnya juga sama. Berapa besarnya? 90. Sudutnya ada sudut P, sudut Q, sudut A, dan sudut S. Lanjut ya. Nah, sekarang ke sifat-sifat segitiga. Segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Ini yang ditanyakan tadi sama Bilqis. Apa sih Bu perbedaan dari segitiga sama sisi dan sama kaki? Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Segitiga sama sisi, sifatnya yang pertama memiliki 3 sisi yang sama panjang. Jadi sisinya semuanya sama. Yang kedua memiliki 3 sudut yang sama besar. Ada sudut P, sudut Q, dan sudut L. Yang segitiga sama kaki, sifat-sifatnya yang pertama apa? Memiliki 2 sisi yang sama panjang. Yaitu sisi K dan KM dan LM. Berarti sudut yang KM ini pasti berbeda atau sudut sisi atasnya pasti beda panjangnya. Yang kedua memiliki 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut K dan sudut L. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku antara lain yaitu memiliki 2 sisi yang saling tegak lurus. Sisi AB tegak lurus dengan sisi AC. Memiliki sebuah sudut siku-siku yaitu sudut A. Memiliki 2 sudut lancip yaitu sudut B dan sudut C. Paham ya tentang persegi panjang dan segitiga. Sekarang kita ke bangun data lingkaran. Lingkaran ini masih termasuk ke bangun data. Lingkaran juga memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sama dengan bangun data lainnya. Dia juga memiliki sifat. Yang pertama sifatnya yaitu memiliki jarak pada tepi garis titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari atau dilambangkan dengan R. Jadi jari itu lambangnya apa? Yang kedua memiliki simetri lipat dan putar yang jumlahnya tidak terhingga. Yang ketiga memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Yang keempat memiliki 1 titik pusat.
Yang kelima, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang, sama besarnya diameter. Memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur. Oke, paham ya tentang lingkarannya? Oke, tadi kita sudah menonton video atau melihat video. Yang kedua, Ibu juga menjelaskan tentang sifat-sifat bangun data. Tadi juga Bilkis sudah menanyakan pertanyaannya. Sudah kan Bilkis? Sudah. Kalau sudah, kita ke pembagian kelompok. Jadi kita berkelompok. Setelah itu kita kerjakan LKPD sesuai dengan materi yang kita saksikan lagi. Ya. Tadi kita sudah melihat video pembelajaran tentang sifat-sifat bangun data. Ibu juga sudah menjelaskan apa sih sifat-sifat bangun data. Sudah Ibu bentuk kelompok, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti Ibu kasih lembar LKPD ini untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Boleh kerjasama dengan kelompoknya. Paham ya? Ini LKPD-nya nanti bisa dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Boleh dibangun. Bisa ya? Ada yang sulit nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa semua ya. Tadi sudah mulai. Oke. Bisa semua ya? Ada yang mau ditanyakan ya? Lingkaran ini sama dengan bentuknya seperti apa ini? Donat. Kalau jendela saya bisa semua bekerja dengan kelompoknya masing. Bisa, boleh tanya, boleh diskusi dengan kelompoknya. Sudah di semua sudah selesai? Belum. Kalau belum, boleh diskusi lagi, dilanjutkan. Pekerjaan KPD-nya sudah selesai semua? Sudah selesai, kita kelompok kalian akan mempresentasikan hasil dari kalian mengerjakan, hasil dari kalian diskusi, kalian presentasikan satu persatu bergantiannya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kita awali dengan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 boleh berdiri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 1, nama kamu data segitiga, banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Nomor 2, nama kamu data segi panjang, banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Nomor 3, nama kamu data trapesium, banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Nomor 4, nama kamu data jajar panjang, banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Nomor 5, nama kamu data persegi, banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Iya, sudah selesai ya kelompok 1, boleh kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1.
Nomor 2. Nomor 1. Nama kamu datar segitiga, banyak titik tiga, banyak titik tiga, dan banyak titik titik tiga. Nomor 2. Nama kamu datar segitiga, banyak titik 4, banyak titik 4, dan banyak titik titik 4. Nomor 3. Nama kamu datar trapesium, banyak sisi 4, banyak titik 4, dan banyak titik titik 4. Nomor 4. Nama kamu datar jajar genjang, banyak sisi 4, banyak titik 4, dan banyak titik titik 4. Nomor 5. Persegi. Nama kamu datar persegi, banyak sisi 4, banyak titik 4, dan banyak titik titik 4. Oke, kelompok 2 sudah selesai presentasinya, boleh kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 atau kelompok yang terakhir. Boleh berdiri dan presentasikan hasil diskusi. Kami akan Nomor 1. Nama kamu datar segitiga, banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Nomor 2. Nama kamu datar persegi panjang, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Nomor 3. Nama kamu datar trapesium, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Nomor 4. Nama kamu datar jajar genjang, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Nomor 5. Nama kamu datar persegi, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil kelompoknya, boleh kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi sudah pemegang LKPD sudah presentasi, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan sama ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi sudah mengerjakan LKPD, sekarang ke lembar evaluasi. Kalau lembar evaluasi ini dikerjakan masing-masing. Ya, sudah ibu bagi semuanya ya. Sudah pegang satu-satu soalnya. Sudah kerjakan masing-masing. Sudah selesai belum mengerjakannya? Sudah. Ya belum? Sudah ya? Sudah semua, boleh dikumpulkan. Ya, tadi kita sudah melihat video pembelajaran, sudah mengenal bangun datar. Ada persegi panjang, segitiga, dan lingkar. Mengenal sifat-sifatnya juga, ada sifat persegi panjang, sifat-sifat segitiga, sifat-sifat lingkar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang, Fikri? Karena belajar dengan proyek laptop. Oh, karena hari ini belajarnya dengan proyek dan laptop, jadi pembelajarannya sangat menyenangkan ya, Fikri ya? Iya.
Pembelajaran sudah selesai. Sekarang waktunya kita pulang. Tapi sebelum pulang kita harus berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Sikri, boleh pimpin doanya? Bersiap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang satu persatu, hati-hati di jalan ya. Nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abimanyu Riki Tambura, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Utamajaya Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini kita akan melaksanakan yaitu percakapan pasca observasi, yaitu dengan Bu Heti. Mana Bu Heti kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik dan sehat ya Bu. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Oh ya, karena belum terbiasa ya Pak, mungkin saya merasa tegang awalnya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa sudah dapat mengetahui sifat-sifat bangun datar. Dan sedangkan untuk keterampilan yaitu siswa dapat menggambar macam-macam bangun datar. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum berhasil? Menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya jelas sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Ya sudah baik ya Bu ya, sudah baik, tapi masih ada kekurangan ya. Jadi sudah baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Bu ya. Ya. Iya, tapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas tadi? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya mungkin karena dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Pak, masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif, yang aktif baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman. Bisa jadi sih Pak. Seperti itu ya Bu. Kira-kira mengapa Bu hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat
dalam diskusi kelompok misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misal saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang gaya belajarnya visual auditory dan kinestetik, sehingga anak dan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuai dengan kenyamanan anak tersebut, mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas harus seperti apa. Baik, jadi itu rencana kedepannya Ibu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan itu Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sudah Ibu lakukan. Saya tunggu nanti Bu cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira Ibu, Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi kapan kira-kira? Mungkin untuk waktunya tepatnya belum saya tentukan ya Pak, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya, mungkin nanti di semester 2. Ya Bu, mungkin karena minggu-minggu ini ya sudah minggu-minggu terakhir semester 1 ya Bu ya, mungkin akan Ibu lakukan nanti di awal semester 2 ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan sebelum observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fetty, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.